Selanjutnya wa qauma Nuhin min qabl, dan kaum Nuh sebelum itu. Ya. Jadi urutannya seperti yang tadi kita sebutkan. Kaum Nuh itu sebelumnya, baru setelah itu kaum Ad, kemudian kaum Samud. Nah, Ad dan Samud ini keduanya suku Arab, keturunan dari Sam. Sam ini anaknya Nabi Nuh. Dan ketika kaumnya Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah, maka yang tersisa hanyalah yang ada di kapal. Ya, di antaranya anak-anak Nuh. Nuh punya 3 anak, Sam, Ham, Yafith, 3. Nah, seluruh Arab itu keturunannya Sam. Ya, Sam bin Nuh. Adapun ayat yang ke-52, Allah sebutkan kenapa Allah binasakan kaum Nabi Nuh. Innahum kanu hum azlama wa atgha. Karena kaumnya Nabi Nuh ini adalah orang-orang yang paling zalim, paling durhaka. Gitu ya. Daripada kaum Ad, daripada kaum Samud. Kaum Nuh lebih parah. Kenapa disifati demikian kaum Ad, kaum Nuh? Hum azlama wa atgha. Bahwa kaumnya Nuh itu orang yang paling zalim dan paling durhaka. Ada 2 tafsiran. Yang pertama, kenapa kaum Nuh lebih zalim dan lebih durhaka daripada kaum Ad dan kaum Samud? Karena dakwah yang disampaikan Nabi Nuh itu cukup lama, ratusan tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Allah berikan umur yang panjang kepada beliau, ya. Nah, sedangkan kaumnya tidak memiliki umur sepanjang Nabi Nuh. Artinya apa? Kaumnya Nabi Nuh sudah beranak pinak. Misal salah seorang dari mereka punya anak, ini satu kaumnya Nabi Nuh punya anak, dia akan bawa anaknya itu untuk diperlihatkan Nuh. Hai anakku, jangan ikuti orang ini. Kenali baik-baik. Yang dimaksud Nuh. Jangan ikuti Nuh, karena dia orang gila. Sudah, akhirnya tertanam dalam benak sang anak apa yang dikatakan sang ayah. Akhirnya tidak mau mendengar, apalagi mengikuti ajarannya Nuh. Mendengar saja nggak mau, antipati. Kalau zaman sekarang enak, hati-hati dengan Wahabi. Kamu kalau ngaji, hati-hati. Jangan yang kayak gini sifat orangnya, gitu misal. Ya. Nah, dulu begitu juga. Nanti anaknya begitu sudah tumbuh dewasa, menikah, jadi bapak, dia akan perlakukan ke anaknya juga demikian. Bapaknya udah meninggal, misal. Jadi turun temurun, anak, cucu, cicit, apalagi bawahnya. Setiap ada yang lahir dari generasi keturunan mereka selalu dibawa untuk melihat Nuh dan dipesankan kepada sang anak, hai anakku, jangan ikuti orang ini karena ini adalah orang yang gila. Begitu seterusnya. Ya.
Nah, seruannya mereka agar tidak mengikuti Nabi Nuh, dan mereka mengecap Nabi Nuh sebagai orang gila. Begitu seterusnya. Ini alasan pertama, pendapat pertama, kenapa kaumnya Nabi Nuh disifati oleh Allah hum azlama wa atgha. Mereka lebih zalim dan lebih durhaka daripada kaum Ad, daripada kaum Samud. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki waktu yang panjang untuk didakwahi seperti waktu yang diberikan kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya. Tafsiran yang kedua, kaum Ad, Samud, dan kaum Nuh, mereka lebih zalim dan lebih durhaka daripada musyrikin Arab. Gitu ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang lebih zalim itu bukan cuma kaum Nuh, tapi ketiga-tiganya. Ya. Ketiga-tiganya. Mereka ini lebih zalim dan lebih durhaka daripada musyrikin Arab yang kamu hadapi, wahai Muhammad. Berarti ayat ini adalah hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, dimusuhi, diintimidasi, dizalimi oleh orang-orang musyrikin Arab, maka di sini dihibur apa yang mereka lakukan, kedurhakaan kaum Quraisy ini, ya, musyrikin Arab ini enggak seberapa dibandingkan kedurhakaannya kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Begitu ya. Nah, kan terhibur kita kalau dikatakan, ya akhi, antum memang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit ini. Tapi penyakit antum dibandingkan penyakitnya si fulan, itu nggak ada apa-apanya. Antum masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa duduk. Ya. Si fulan itu, wah nggak bisa sampai sama sekali. Kita terhibur, iya ya. Makanya kalau dalam perkara seperti itu kita lihat kepada orang yang lebih parah keadaannya supaya kita bisa apa? Bersyukur kepada Allah dan bisa bersabar dalam menghadapi ujian. Nah, itu menurut tafsiran yang kedua. Jadi ayat ini adalah hiburan bagi Nabi Muhammad SAW agar beliau lebih kokoh, lebih sabar, lebih tegar dalam berdakwah. Apalagi dakwahnya Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu yang sedikit, 23 tahun. Dibandingkan dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Ya. Nah, jadi hiburan bagi Nabi ketika beliau dimusuhi oleh orang-orang musyrikin Arab. Karena apa? Musyrikin Arab itu tidak lebih durhaka, ya, daripada kaumnya Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud. Itu makna ayat yang tadi kita baca. Ya, jelas? Jadi kalau kita mendengar bacaan imam atau antum menghafal, sudah paham isinya. Mari kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal
mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Selanjutnya setelah Allah menyebutkan bagaimana Allah binasakan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, selanjutnya adalah kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut. Wal mu'tafikata ahwa. Al mu'tafikah artinya yang terbalik, dan negeri-negeri yang dibalik oleh Allah. Tapi di sini disebut satu, wal mu'tafikah. Ya, satu negeri. Kalau di surat At-Taubah negeri-negeri dengan jamak wal mu'tafikat. Negeri-negeri yang dibalik oleh Allah. Siapa yang dimaksud? Siapa lagi? Yaitu kaumnya Nabi Lut. Kenapa kok di surat yang lain disebut dengan kata jamak? Berarti ada banyak kota yang dibalik oleh Allah. Iya. Ada 4 kota kecil yang penduduknya semuanya adalah pelaku homoseksual. Iya. Kan yang terkenal Sodom, Sadum, ya disebutnya Sadum, kalau kita bilangnya Sodom, sehingga perbuatan mereka disebut sodomi, ya, karena berasal dari kota tersebut. Apa 3 yang lain? 3-nya ini nggak terkenal, tapi disebut oleh sebagian ulama tafsir, selain kaum Sodom ada namanya Amorah. Iya. Yang ketiga Adamah. Dan yang keempat Sibuwim. Nah, itu. Kenapa di surat At-Taubah Allah menyebut dengan jamak wal mu'tafikat, dan negeri-negeri, kota-kota yang dibalik oleh Allah. Oh, berarti bukan satu kota, bukan cuma satu kaum Sodom, bukan cuma penduduk kota Sodom, ada kota-kota yang lain. Iya, ada 3 kota yang lainnya namun tidak terkenal, yaitu Amorah, Adamah, dan Sibuim. Iya, ini mereka semuanya kufur kepada Nabi Lut alaihi salam. Ya, sehingga Allah angkat mereka. Artinya malaikat Jibril, ya, dengan sayapnya mengangkat ketiga kaum tersebut, ketiga negeri, ketiga kota, diangkat ke atas, kemudian dibalikkan. Makanya setelah itu disebut dengan al-mu'tafikat, negeri-negeri, kota-kota yang dibalik oleh Allah. Jelas? Itu yang dimaksud wal mu'tafikata ahwa. Faghasyaha ma ghasya. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Ghasya dalam bahasa artinya meliputi. Meliputi. Iya. Maksudnya gimana? Setelah kaum Nabi Lut diangkat, kemudian dibalik, maka setelahnya Allah liputi mereka dengan batu yang banyak. Ya, artinya Allah menghujani batu sehingga mereka tertutup.
diliputi oleh batu. Bukan batu biasa, batu yang panas, keras, karena membinasakan mereka. Ya. Jadi faghasyaha ma ghasya artinya apa? Allah menutupi mereka dengan azab. Ya. Nah, ada yang mengatakan bukan cuma kaum Lut, tapi semua yang disebutkan dari awal. Berarti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, semuanya diazab oleh Allah. Iya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragu-ragu? Artinya kamu masih meragukan hal itu semua? Kisah-kisah ini sudah disebutkan dan dikenal juga di bangsa Arab. Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Ini siapa yang dimaksud hadza? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemberi peringatan. Iya. Di antara para pemberi peringatan yang sebelumnya. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu dari keempat ini. Allah utus Nabi Nuh, Allah utus Nabi Hud, Allah utus Nabi Saleh, Allah utus Nabi Lut. Lihat, ketika kaumnya membangkang, apa yang terjadi pada mereka? Dibinasakan oleh Allah. Nah sekarang ini Nabi Muhammad SAW adalah sama seperti pemberi peringatan sebelumnya. Gitu ya. Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Jelas? Berarti jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat keberapa? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, dari ayat yang ke-36 sampai ayat hadza nadhirun minan nudhuril ula, ya, ayat yang ke-56, berarti 36 sampai 56. Ini termaktub, tertulis juga di suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Gitu ya. Kan di ayat yang ke-36 disebutkan begitu. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Ya, apa mereka enggak tahu hal-hal yang ada juga di kitab sebelumnya? Ada di suhuf Ibrahim, ada juga di suhuf Musa, yaitu Taurat. Ya. Hal-hal tadi itu semua juga disebutkan. Nah, maka dinukil juga di dalam Al-Qur'an ini. Gitu. Sekarang kita masuk paragraf baru. Paragraf terakhir, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون Fasjudu lillahi wa'budu. Ini paragraf baru, paragraf yang terakhir. Azifatil azifah. Hari kiamat telah makin mendekat.
laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada yang dapat mengungkap kepastian terjadinya hari kiamat itu selain Allah. Min dunillah. Ada dua penafsiran tentang ayat ini. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Yang pertama, maksudnya tidak ada yang bisa mengungkap kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Sama seperti di ayat yang lainnya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya kiamat selain Allah. Ya. Jangankan kita, jangankan para dai yang nebak-nebak jadian kiamat, Nabi saja, bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahui. Ya, nggak tahu kapan kepastian kiamat itu. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana matahari, Nabi mengira itu kiamat. Ya, karena beliau nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Ini disebutkan dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, khasafatis syamsu fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama fazi'an, Nabi pun bangkit dalam kondisi kaget, yakhsha an takuna sa'ah, beliau khawatir kalau itu merupakan kiamat. Begitu ya. Kalau Nabi tahu kepastian kiamat, nggak perlu khawatir. Ah, ini bukan kiamat, tenang aja, ini fenomena alam biasa. Gitu ya. Tapi kan enggak. Kiamat gerhana matahari terjadi, terus Nabi sangat khawatir sampai beliau lari menuju masjid dalam keadaan cuma pakai izar, pakai sarung, ridanya sampai ketinggalan, saking kagetnya. Dan Nabi mengira itu adalah kiamat. Ini menunjukkan apa? Nabi nggak tahu kapan kepastian kiamat. Iya. Pernah juga Nabi menyangka Ibnu Sayyad itu Dajjal, tapi setelah dicek, oh ternyata bukan. Ya. Kalau Dajjal berarti udah dekat kiamat. Ini menunjukkan Nabi nggak tahu kapan kiamat. Gitu ya. Dan banyak beberapa dalil bahwa Nabi saja nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Begitu juga dengan malaikat. Pimpinannya malaikat malah Jibril alaihi salam. Ketika ditanya mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'alaminas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kita sama-sama nggak tahu kalau soal itu. Ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini, sampai ada ustadz dikenal ustadz akhir zaman yang mengatakan kiamat sebentar lagi, umur dunia nggak lewat dari sekian puluh tahun, ya, ini peramal, ya, ini peramal, modalnya cuma cocok logi, ya, apa itu cocok logi? Ya nyocok-nyocokin aja dengan memaksakan lafal-lafal hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Oh, Arab sekarang sudah hijau. Ya, iya, orang musim hujan. Nanti kalau musim kering, coklat lagi pegunungan itu. Yang dimaksud Arab hijau itu udah kayak Indonesia. Maksudnya apa? Bukan musiman. Ya. Nah,
bukan musiman, tapi terus menerus. Ya, kalau sekarang kan hijaunya hanya di saat musim dingin, musim hujan. Tapi datang musim panas, hilang lagi hijaunya. Ya, ada hadis, oh sungai ini sudah mengering, Tiberias. Ini tandanya. Nah, ini kan cocok logi namanya. Dibawakanlah dalil-dalil hadis, tanda-tanda kiamat, terus dicocok-cocokkan dengan kejadian saat ini. Huru hara, ya, di Timur Tengah, macam-macam lah. Iya. Intinya tafsir yang pertama dari ayat ini, azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kasyifah. Tidak ada yang bisa mengungkap kapan kepastian terjadinya kiamat selain Allah. Tafsiran yang kedua, maksud dari ayat ini adalah kalau kiamat sudah terjadi, tidak akan ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Iya, termasuk kiamat kecil, kematian, al-maut. Orang kalau mengalami kematian itu kiamatnya. Enggak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan, enggak bisa diundur. Begitu juga dengan kiamat. Ya Allah, jangan kiamat dulu ya Allah. Saya mau ambil air wudu, mau sholat. Nggak bisa. Iya, dua penafsiran ini tentunya kita terima. Karena kalau beberapa penafsiran ada dalam satu ayat, selama itu tidak bertentangan dengan nas lainnya, maka kita terima semua penafsiran itu. Ya. Karena masuknya ke dalam kategori penafsiran yang variatif. Banyak penafsirannya. Dan ini termasuk keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya, afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Iya. Yaitu dengan Al-Quran dan dengan apa yang ada di dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Apakah kalian merasa heran? Karena orang-orang Quraisy menganggap mustahil adanya kebangkitan, adanya kiamat. Ya, nggak mungkin manusia sudah mati dihidupkan kembali. Makanya dengan hal-hal ini mereka merasa heran. Masa iya sih? Masa iya sih? Gitu. Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu tertawakan dan tidak menangis. Ini semua peringatan. Iya. Allah sebutkan tentang akan adanya hari kiamat yang dahsyat. Allah sebutkan bagaimana diazabnya umat-umat terdahulu, mereka dibinasakan oleh Allah. Ya. Allah sebutkan di ayat ini, di surah ini, di Al-Quran secara umum dan juga di dalam suhuf Ibrahim dan Musa tentang kiamat. Nanti mereka akan melihat kembali hasil perbuatannya. Apakah dengan peringatan-peringatan tersebut mereka hanya tertawa? Iya, kalau tertawa menunjukkan pendustaan. Iya kan? Kalau kalian mendengar pemberitaan yang mengerikan, tapi malah menertawakannya, berarti dia mendustakan. Iya. Harusnya dengan berita-berita tadi kalian menangis, takut, dan segera mempersiapkan perbekalan agar selamat ketika menghadapi kejadian-kejadian itu. Ini malah menertawakannya, malah dianggap gila, malah dianggap mengigau macam-macam. Ya. Wa antum samidun, sedangkan kalian lengah darinya. Artinya berpaling, ya, angkuh. Nah, bahkan ada juga yang sampai menanggapinya dengan nyanyi-nyanyi, meledek, ya, nggak peduli terhadap peringatan-peringatan ini. Wa antum samidun, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia saja. Ya. Ini ayat terakhir, para ulama berbeda pendapat. Apakah ayat ini termasuk ayat sajadah
yang disyariatkan untuk sujud tilawah atau tidak? Karena ada penyebutan Nabi sujud itu sewaktu di Mekah. Ya. Kemudian orang-orang musyrikin pun ikut sujud. Sedangkan di Madinah Nabi baca tapi tidak sujud. Makanya muncul khilaf. Apakah ini termasuk ayat sajadah yang kita disyariatkan sujud tilawah atau tidak? Iya. Yang lebih kuatnya termasuk ayat sajadah. Ya, karena Nabi SAW melakukannya di Mekah. Dan itu sudah cukup. Ya. Adapun kenapa orang-orang musyrikin kok ikut sujud? Sampai sahabat yang hijrah ke Habasyah itu kembali ke Mekah. Senang mereka. Kan namanya di tanah rantau, hijrah, apalagi beda bahasa. Habasyah juga bukan negeri yang kaya, kemiskinan juga mereka, kekurangan juga mereka. Ya tentu ini berat. Berharap mereka cepat pulang ke kampung halaman. Dengar berita orang-orang musyrikin sudah ikut sujud ketika Nabi baca surat An-Najm. Mereka mengira, udah muslim mereka, ayo pulang. Pulang. Ternyata begitu sampai mendekat kota Mekah, salah paham. Sujudnya mereka bukan karena masuk Islam. Sujudnya mereka karena apa? Terbawa suasana. Iya. Spontanitas. Begitu. Jadi mereka ikut sujud ya karena terbawa lantunan dan isi dari surat itu. Spontan ikut sujud. Kan orang-orang Arab sangat mengagungkan keindahan gaya bahasa. Ini gaya bahasanya tinggi sekali, indah. Sebagaimana kita sudah sebutkan Khalid ibn al-Walid, Al-Walid ibn Mughirah, dia kagum dan mengakui keindahan Al-Quran, hampir nyaris masuk Islam karena gaya bahasanya dan keindahannya. Nah, sampai di ayat tadi akhirnya orang-orang pun ikut sujud. Musyrikin ikut sujud, cuma satu yang enggak, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya. Dia enggak ikut sujud, dia cuma ngambil pasir atau tanah terus ditaruh di dahi, dia bilang ini aja udah cukup. Ngapain sampai pala kita yang turun? Ambil aja tanahnya, tempelin ke jidat, udah cukup. Iya. Sombongnya dia. Cuma dia. Ya. Nah, jadi Nabi pernah sujud ketika membaca ayat ini di Mekah. Adapun setelah hijrah ke Madinah, itu para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan Nabi nggak pernah sujud lagi ketika membaca surat ini, makanya mereka menyimpulkan ayat ini bukan ayat sajadah. Itu pendapat Imam Malik. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ini ayat sajadah karena Nabi pernah sujud sewaktu di Mekah. Meskipun di Madinah tidak ada nukilan Nabi sujud ketika membacanya, tapi riwayat yang menunjukkan Nabi pernah sujud di Mekah itu sudah cukup, sehingga mayoritas ulama menyimpulkan ketika seseorang membaca surat An-Najm ini sampai pada ayat terakhir fasjudu lillahi wa'budu, disunnahkan bagi imam untuk sujud tilawah, begitu juga makmum. Jelas? Nah, cuma gimana, ini kan ayat terakhir, ya nggak apa-apa. Sama seperti kalla la tuti'hu wasjud. Nah, itu sama. Di akhir ayat juga. Apa di akhir surat juga. Lah terus dari ruku langsung sujud, ya enggak lah, bangkit dulu. Ya. Allahu Akbar. Diri. Dari sujud bangkit, terus baru ruku. Kalau mau nambah surat lain boleh, tapi itu bukan satu keharusan. Iya. Nah, kalau ditambah lagi takut kepanjangan, ya sudah. Jadi Allahu Akbar itu bangkit,
dari sujud tanpa mengangkat tangan. Karena apa? Karena sujud, mau sujud, bangkit dari sujud tidak ada mengangkat tangan. Itu kaedahnya. Ya kan, makanya kalau rakaat pertama kan dari sujud tuh langsung berdiri, tidak mengangkat tangan. Rakaat ketiga kan enggak apa dari sujud langsung berdiri, tidak mengangkat tangan, tapi langsung sedekap. Beda dengan rakaat kedua, bukan dari sujud, tapi dari duduk tasyahud, sehingga ketika bangkit mengangkat kedua tangan. Jadi kaedahnya terkait dengan sujud tidak ada mengangkat tangan. Mau sujud enggak mengangkat tangan. Bangkit dari sujud tidak juga mengangkat tangan. Jelas? Naam. Jadi takbir iya. Kalau itu di dalam sholat takbir. Kalau di luar sholat nggak perlu takbir. Antum lagi baca Quran terus lewat ayat sajadah langsung sujud saja. Nggak perlu ngangkat tangan. Nggak perlu juga diri dulu ancang-ancang. Ada yang mau sujud tilawah diri dulu, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Pernah dapat tanya, kenapa? Tadi lewat ayat sajadah saya, kan disunahkan untuk sujud tilawah. Kenapa diri dulu? Ya kan kayak sholat. Enggak. Langsung aja sujud tanpa takbir, tanpa ngangkat tangan. Tapi langsung sujud dan baca. Ya, bacaannya bisa sama seperti salat, bisa juga sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan ada juga bacaan yang lain. Gitu ya. Naam. Dan tidak, kalau dalam salat di akhir surat gimana? Di akhir ayat dua pilihan. Antum mau nambah ayat yang lain atau surat yang lain silakan. Kalau mau langsung ruku pun silakan. Ya, cuma dengar takbir-takbir aja jadinya. Allahu Akbar. Itu mau turun sujud tilawah. Setelah sujud tilawah, Allahu Akbar, bangkit berdiri. Ya, Allahu Akbar untuk ruku. Jadi 3 kali takbir. Ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Dalam sholat, setiap perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya dengan takbir, kecuali dari ruku ke i'tidal. Itu sami Allahu liman hamidah kalau imam dan salat munfarid. Ya, adapun makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, selesai alhamdulillah tafsir dari surah An-Najm. Ya, selanjutnya kita akan memasuki surah berikutnya yaitu surah At-Tur bi'idhnillahi ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.